Mengalami keberhasilan hidup adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap orang terjadi dalam kehidupannya. Keberhasilan yang sejati adalah di mana Allah sendiri yang mengerjakannya, dan keberhasilan itu terjadi sampai akhir kehidupan kita. Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar bagaimana mengalami keberhasilan dari Tuhan dan bagaimana supaya keberhasilan itu terjadi sampai akhir kehidupan kita. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru, dan setiap hari saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara cintai mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan di-share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang bagaimana mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Apakah saudara rindu mengalami Allah mengerjakan keberhasilan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Bersyukur
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama. Di video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang bagaimana mengalami keberhasilan dan kesuksesan hidup di sepanjang kehidupan kita. Saudara, saya percaya setiap kita rindu, kita mengalami kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan tentu saja bukan hanya untuk waktu tertentu, tetapi di sepanjang kehidupan kita. Dengarkan terus renungan ini saudara, karena kita akan belajar bagaimana cara mengalami kesuksesan hidup di sepanjang kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan teks ini adalah dari kitab 2 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 saudara. Di mana dalam teks ini dicatat tentang kisah Raja Uzia. Kita akan belajar dari kehidupan Raja Uzia, di mana dia pernah mengalami kesuksesan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita juga akan belajar pada akhir kehidupannya dia melakukan kesalahan sehingga kesuksesan itu tidak bertahan sampai akhir kehidupannya. Dan dari sana kita akan belajar bagaimana mengalami keberhasilan dan kesuksesan di sepanjang kehidupan kita. Untuk video pertama ini saudara, saya akan membaca beberapa ayat 3 sampai 5, ayat 16 dan ayat 21. Saya akan membacakan bagi saudara. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lalu kemudian ayat 16 saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah, pembakaran ukupan. Lalu ayat 21 saudara. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Saudara, kalau kita melihat di dalam teks ini, maka kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan Uzia ada satu masa dia mengalami masa-masa yang luar biasa. Itu ada di ayat 5 bagian terakhir tadi, di mana firman Allah mencatat, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi ada masa dalam kehidupan Raja Uzia di mana apapun yang dia kerjakan, Allah campur tangan dan membuatnya berhasil. Segala yang dia usahakan, segala yang dia kerjakan, Allah ikut campur tangan di sana dan membuatnya menjadi berhasil. Alangkah luar biasanya saudara, jika dalam kehidupan kita mengalami seperti yang dialami oleh Raja Uzia, di mana di dalam masa kehidupan kita, apa yang kita kerjakan, Allah turut campur tangan dan mengerjakan keberhasilan di sana. Dan Uzia pernah mengalami itu. Dan tentu saja ada alasan sehingga Allah mengerjakan keberhasilan dalam segala yang dia kerjakan. Nah, itu yang saya rindu kita belajar saudara. Sekalipun nanti kita akan belajar juga apa yang membuat keberhasilan dan kesuksesan Uzia itu tidak bertahan sampai akhir kehidupannya. Jadi sekali lagi di ayat 5 bagian terakhir ini dikatakan bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan di video pertama ini saudara, kita akan belajar alasan pertama sehingga Allah membuat segala yang dikerjakan Uzia berhasil. Dan di video kedua dan ketiga nanti kita akan belajar alasan kedua dan ketiga. Adapun alasan pertama itu ada di ayat yang keempat saudara. Di mana di sini katakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya,
Lalu lompat ke ayat 5 bagian terakhir, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi, alasan sehingga Allah membuat segala usahanya berhasil, karena Uzia ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi dia memiliki cara hidup yang benar dalam kehidupannya. Ketika dia menjadi raja dan memerintah, dia memiliki cara hidup yang benar. Dan kemudian dalam proses dia menjadi raja, Allah membuat segala yang dia kerjakan berhasil. Segala yang dia kerjakan sukses, saudara. Kenapa? Karena cara hidupnya benar. Saudara, dalam kehidupan ini, ada berbagai macam kesuksesan. Ada orang-orang yang memperoleh kesuksesan dengan cara curang. Tentu saja itu bukan kesuksesan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang sesungguhnya adalah kesuksesan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan itulah yang pernah dialami oleh Uzia dalam kehidupannya. Dan kesuksesan itu dikerjakan oleh Tuhan sekali lagi karena cara hidupnya benar. Bukan karena dia korupsi, bukan karena dia melakukan dengan cara yang curang, bukan karena dia memeras orang lain. Tetapi kesuksesan itu terjadi karena dia hidup dengan cara yang benar. Jadi kalau kita rindu dalam kehidupan kita, Allah mengerjakan kesuksesan, maka alasan pertama Allah akan mengerjakan kesuksesan dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup dengan cara yang benar. Ketika kita melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan dengan cara yang benar. Jika kita melakukannya dengan cara yang benar, maka Allah akan melihat apa yang kita lakukan dan kemudian dia akan mengerjakan keberhasilan dalam perkara-perkara yang kita kerjakan, dalam usaha yang kita kerjakan dan sebagainya. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat di sini, kalau kita merindukan kesuksesan dalam kehidupan, maka yang paling perlu kita kejar sebenarnya bukan kesuksesan itu sendiri. Yang paling perlu kita benahi adalah cara kehidupan kita. Karena sebagai orang percaya, jika saya dan saudara hidup dengan cara hidup yang benar, maka Allah yang kita sembah akan bertindak, mengerjakan keberhasilan dalam apapun yang kita kerjakan, dalam usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita dalam kehidupan kita. Tetapi selanjutnya, saudara, ada hal yang sangat penting jika kita ingin kesuksesan itu bertahan sampai akhir kehidupan kita. Karena bukan berarti, saudara, jika Allah melakukan mujizat, Allah bekerja, membuat apa yang kita kerjakan berhasil, maka keberhasilan itu akan bertahan dengan otomatis sampai akhir kehidupan kita. Itu yang kita lihat dalam kehidupan Uzia ini, saudara, di mana ada masa dalam kehidupannya, apapun yang dia kerjakan, Allah campur tangan untuk mengerjakan keberhasilan, karena dia memiliki cara hidup yang benar. Tetapi ada masa di mana ayat 16 tadi dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, ternyata di tengah jalan, ketika dia mengalami keberhasilan, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan Uzia ini. Di mana pada awalnya dia hidup dengan cara yang benar, dia hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ternyata setelah dia mengalami keberhasilan, setelah dia menjadi kuat, ada yang berubah dalam dirinya. Di mana Uzia mulai tinggi hati dan mulai melakukan apa yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan. Dia melakukan apa yang melanggar firman Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya akan membaca bagi saudara mulai ayat yang ke-20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan menimpakan tulah kepadanya. Jadi, setelah mengalami keberhasilan, Uzia ini berubah. Dia menjadi tinggi hati dan dia pergi ke dalam bait Allah membakar ukupan, di mana pekerjaan itu, tugas itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali oleh imam yang sudah dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Tetapi setelah menjadi orang berhasil,
setelah menjadi kuat, Uzia ini mungkin berpikir bahwa dia berkuasa, dia berotoritas untuk melakukan itu. Bahkan kemungkinan saudara, dia ingin mendapat kehormatan dengan melakukan itu. Itu bisa kita lihat ayat yang ke-18 saudara. Di mana ketika dia melakukan pembakaran ukupan itu, maka Imam Azaria menegur dia. Dan Imam Azaria berkata di bagian terakhir di ayat 18, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Jadi kemungkinan saudara, dia mau melakukan itu untuk mendapatkan kehormatan yang lebih. Kesuksesan, keberhasilan. Sudah dia peroleh dalam kehidupannya. Lalu dia rindu untuk mendapat kehormatan juga di bidang kerohanian mungkin saudara. Sehingga dia masuk ke bait Allah, dia melakukan tugas yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Dan bukan hanya itu saudara, ketika dia melakukan tugas imam itu yang sebenarnya dilarang, dia ditegur oleh Imam Azaria, tapi kemudian dia marah saudara, dia tidak terima ditegur, sehingga apa yang terjadi sekali lagi? Saat dia melakukan pembakaran ukupan itu saudara, dia ditimpa tulah, dia kena kusta. Dan yang sangat menyedihkan, akhir hidupnya, saya akan kembali membaca bagi saudara ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Kita melihat di sini saudara, bahwa akhir dari kehidupan Uzia begitu menyedihkan. Di mana dia kena kusta, dan sebagai orang yang kena kusta harus diasingkan. Jadi dia diasingkan ke satu tempat. Dan sebagai orang kusta dia tinggal sendirian di sana. Lalu kemudian sampai matinya dia sendirian di sana. Dikucilkan, mengalami penderitaan. Alangkah sangat menyedihkan saudara. Orang yang dulu pernah mengalami keberhasilan. Orang yang dulu dalam kehidupannya Allah mengerjakan keberhasilan dalam apapun yang dia kerjakan. Berakhir dengan sangat menyedihkan. Dia kena kusta, dia diasingkan. Dan dalam kesendirian dia menderita oleh sakit kustanya. Dan akhirnya dia mati dalam kesendirian. Saudara, kenapa itu terjadi? Alasannya adalah masalah karakter yang tidak matang. Jadi selain kita hidup dengan cara yang benar, di sisi lain ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu karakter kita sendiri. Karena tanpa karakter yang matang, tanpa karakter yang dewasa, maka keberhasilan bisa menjadi jerat bagi kehidupan seseorang. Tidak sedikit saudara orang-orang yang bisa kita belajar dalam kehidupannya. Dia berjuang untuk berhasil, tetapi setelah berhasil, keberhasilan itu sendiri menghancurkan kehidupannya. Bahkan mungkin saudara kenal dengan orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin ada keluarga-keluarga saudara yang seperti itu. Dalam pengalaman pelayanan saudara, saya banyak melihat orang-orang seperti itu, di mana mereka berjuang untuk berhasil, tetapi setelah berhasil, keberhasilan itu sendiri menghancurkan hidup mereka. Kenapa saudara? Setelah berhasil, akhirnya mereka menggunakan keberhasilan itu untuk melakukan dosa. Kenapa seperti itu? Karena tidak matang dalam karakter. Orang yang matang dan orang yang dewasa dalam karakternya, maka dia akan sama waktu susah dan sama juga waktu berhasil. Orang yang dewasa dalam karakternya, dia tidak akan sombong setelah mengalami keberhasilan. Tetapi Uzia, dia orang yang hidup benar. Tetapi sampai satu titik, ketika kematangan karakternya belum matang, akhirnya keberhasilan itu membuat dia tinggi hati. Dan dia mau mencari keberhasilan dan kehormatan dari tempat yang lain. Dan dia melakukan apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Dan akhirnya dia kena tulah dan berakhir dengan begitu menyedihkan. Saudara, sekali lagi saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan. Dan tentu saja yang lebih kita rindukan dari keberhasilan itu sendiri adalah keberhasilan itu bertahan sampai akhir kehidupan kita. Bahkan sampai kepada anak cucu kita. Kita berhasil sampai hari kematian kita. Dan kemudian keberhasilan itu juga diturunkan kepada anak cucu kita. Dan di sini tadi saudara, hal yang bisa kita lihat,
Usia dia mengalami keberhasilan. Kenapa? Karena dia hidup dengan cara yang benar. Jadi kalau dalam kehidupan kita, kita rindu mengalami keberhasilan, hiduplah dengan cara yang benar. Jangan mencari keberhasilan dengan cara yang curang. Jangan mencari keberhasilan atau kesuksesan dengan mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang melakukan hal yang saudara sendiri tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan saudara, maka sekalipun saudara akan berhasil melakukan itu, maka sebenarnya itu tipuan dan itu bukan keberhasilan. Jadi keberhasilan itu sendiri adalah jika Allah ikut campur tangan mengerjakan keberhasilan di dalamnya. Dan untuk kita mengalami Tuhan mengerjakan keberhasilan itu, jika kita hidup dengan cara yang benar. Dan di samping hidup dengan cara yang benar, supaya keberhasilan itu terus dikerjakan oleh Tuhan. Terus dikerjakan oleh Tuhan. Maka ada satu hal yang lain yang harus kita tambahkan kepada cara hidup yang benar, yaitu kematangan karakter kita. Kematangan sikap kita. Dan kematangan karakter itu saudara, itu terjadi melalui satu proses. Artinya apa? Kita perlu mematangkan karakter kita dalam semua proses yang kita jalani dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita alami, saat sulit, saat senang, saat ada di bawah dan saat kita naik diangkat oleh Tuhan, ketika karakter kita matang, maka kita akan mampu untuk tetap bersikap sama dalam semua kondisi itu. Jadi hari ini saudara, kita belajar pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bahwa dalam kehidupan ini, Tuhan memberi kesempatan untuk saya dan saudara mengalami keberhasilan. Karena Dia rindu mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap umat-umatnya. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, Allah bisa mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan saudara. Dan bukan hanya keberhasilan saudara, Allah bisa terus mengerjakan keberhasilan itu sampai kepada akhir kehidupan saudara. Ketika saudara hidup dengan cara yang benar, dan bukan hanya hidup dengan cara yang benar, tetapi matang dan dewasa dalam karakter. Dan saudara tidak akan berubah. Ketika satu saat saudara mengalami keberhasilan, saudara akan tetap sama. Jadi saudara, di akhir video pertama ini saya mau menyimpulkan. Kalau saya dan saudara, kita rindu bersama-sama mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan kita rindu keberhasilan itu bukan hanya di waktu sementara, tetapi keberhasilan itu akan bertahan sampai akhir kehidupan kita. Maka hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah hiduplah dengan cara yang benar. Dan bukan hanya hidup dengan cara yang benar, miliki karakter yang benar, yang hari demi hari semakin dewasa dan semakin matang. Sehingga sekalipun nanti saudara akan sampai kepada keberhasilan, saudara akan tetap sama dan tidak berubah. Tidak seperti Usia yang setelah berhasil, akhirnya dia berubah. Jika kita tetap hidup benar, dan karakter kita juga matang, kita tidak berubah setia terhadap Allah saat kita mengalami keberhasilan, maka percayalah saudara, bahwa Allah akan terus mengerjakan dan terus mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Karena orang yang setia dalam perkara kecil, Allah akan terus mempercayakan perkara besar dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, alami keberhasilan dalam kehidupan saudara sampai akhir kehidupan saudara dengan cara terus hidup benar dan dengan cara memiliki karakter yang benar dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur kami sudah belajar firman-Mu dari kehidupan Raja Usia. Dan dari sana kami belajar bahwa untuk kami mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan, kami harus hidup dengan cara yang benar. Dan supaya keberhasilan itu terus kami alami sampai akhir kehidupan kami juga perlu membangun karakter yang benar di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Ajar kami untuk hidup terus dengan cara yang benar, dan ajar kami memiliki karakter yang benar, apapun kondisi kehidupan kami. Kami tetap hidup dengan cara hidup yang benar dan dengan karakter yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara,
Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.